Rina, seorang guru honorer berusia 27 tahun, memutuskan pindah ke kota kecil bernama Cilembang setelah mendapatkan tawaran mengajar di sebuah SMP swasta. Karena keterbatasan dana, ia mencari rumah kontrakan murah. Seorang calo memperkenalkannya pada rumah di ujung jalan. Rumah nomor 13, memang agak tua, tapi kamu bisa tinggal gratis setahun. Cuma bayar listrik dan air saja, kata Pak Slamet, pria paruh baya yang memperantarainya. Rina agak curiga. Tapi ketika melihat rumahnya cukup luas, bersih walau berdebu, ia menerimanya. Di hari ia pindah, hujan turun deras. Petir menyambar saat ia membuka pintu depan, dan angin seolah menyambutnya. Minggu pertama, tanda-tanda kecil, hari-hari pertama berlalu tanpa masalah. Tapi setiap malam, sekitar pukul 2 pagi, Rina selalu terbangun tanpa sebab. Awalnya ia mengira hanya kebiasaan adaptasi tidur. Namun suara-suara aneh mulai muncul, seretan kursi dari lantai atas, padahal ia belum menaruh apapun di atas, ketukan halus di dinding kamar, pintu lemari terbuka sendiri, ia mengabaikannya. Tapi suatu malam, ia melihat sesosok anak kecil berdiri di depan tangga, hanya terlihat sekilas ketika petir menyambar. Anak itu tampak diam dan pucat, mengenakan gaun putih. Ketika Rina mendekat, sosok itu hilang. Minggu kedua, makin mengganggu, Rina mulai merasa rumah itu mengamati dirinya. Cermin di kamar mandi sering berkabut meski ia tidak mandi air panas. Ia mulai menemukan rambut panjang tercecer di wastafel, rambut yang bukan miliknya. Ia mulai bermimpi buruk setiap malam, melihat seorang gadis kecil yang terus meneriakkan sesuatu yang tidak bisa ia dengar jelas. Gadis itu menunjuk ke loteng. Puncaknya, saat ia sedang mencuci baju, radio di ruang tamu menyala sendiri. Suaranya berisik, mengacak saluran, hingga akhirnya berhenti di siaran berita lama. Ditemukan jasad wanita muda di loteng rumah kosong nomor 13, Rina langsung mematikannya, tapi radio itu tidak tercolok ke listrik. Minggu ketiga, mencari jawaban, Rina akhirnya memberanikan diri bertanya kepada Maksari, tetangga tua di sebelah rumah. Maksari hanya berkata pelan, seharusnya rumah itu dikosongkan saja. Sudah banyak yang masuk. Tidak keluar lagi. Kenapa? Tanya Rina. Penyewa terakhir, anak gadis muda juga hilang begitu saja. Pemilik rumahnya, Pak Slamet, dicari polisi. Tapi mayatnya juga tidak pernah ditemukan. Rina terkejut. Tapi, saya ketemu Pak Slamet 2 minggu lalu. Saya kontrak rumah ini lewat dia. Maksari menatapnya lama. Nak, Slamet sudah meninggal. 3 tahun lalu. Dunia Rina seperti runtuh, ia langsung pulang dan mengecek surat kontrak. Tidak ada tanda tangan, hanya secari kertas lusuh bertuliskan alamat rumah dan nomor telepon. Yang ternyata sudah tidak aktif. Minggu keempat, mencoba kabur, Rina memutuskan pergi malam itu juga. Tapi saat ia mengemasi barang, ia melihat bayangan seseorang berdiri di balik cermin. Saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun ketika kembali menatap cermin, sosok itu mendekat, wajahnya mirip Rina sendiri, tapi kulitnya pucat, mata kosong. Dan darah menetes dari pelipis, ia pingsan. Keesokan paginya, ia terbangun di sofa. Tidak yakin apakah itu mimpi atau nyata. Ia membuka pintu depan dan menemukan seorang pria berdiri di sana. Saya pemilik asli rumah ini, katanya. Saya dengar ada yang tinggal di sini. Rina bingung. Bukankah rumah ini milik Pak Slamet? Wajah pria itu mengeras. Pak Slamet, dia pembunuh. Ia menyewa rumah ini lalu membunuh penyewa sebelumnya. Termasuk yang terakhir, seorang guru honorer, pindahan dari kota. Tapi jasadnya belum ditemukan. Nama gadis itu, Rina. Rina terdiam. Dunia seperti berputar. Ia menoleh ke cermin ruang tamu, dan melihat pantulan dirinya tidak bergerak.
Bahkan ketika ia melangkah mundur, pantulan itu tetap berdiri, menatap ke arahnya. Plot twist, Rina bukanlah korban baru. Ia adalah roh penyewa terakhir yang terbunuh oleh Pak Slamet 3 tahun lalu. Arwahnya terjebak dalam lingkaran waktu dan ilusi, hidup kembali setiap beberapa tahun saat seseorang atau entitas misterius menghidupkan kenangan lamanya. Maksari, Pak Slamet, bahkan pria yang mengaku sebagai pemilik rumah. Semua juga arwah yang terperangkap di rumah itu, saling memainkan peran dalam drama yang tak pernah selesai. Dari luar, rumah nomor 13 tetap terlihat kosong. Tapi di dalamnya, para roh itu hidup. Mengulang, menyesali, dan mencari pelarian yang tak pernah ada.